Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dari Ketua Panitia Maulid. Yang keempat, uraian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang kelima, pembacaan doa. Dan yang keenam, penutup. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dari adik-adik dari Masjid Al-Irsyad, santri dari Bapak Ustaz Hizbullah. Kepada adik kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كرجو الله واليوم الآخر Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim.
والله قدير والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari panitia yang diwakili Bapak Iqbal Rahim Gani sebagai Ketua LSM Lingkar Hijau. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekretaris Pengadilan yang sudah meluangkan waktunya, terima kasih. Pak Dan Ramil mewakili Pak Dandim, teman-teman dari PT Telkom, BRI, dari lembaga-lembaga LSM, insan pers, dan yang saya sangat cintai dan saya sangat banggakan, saudara-saudaraku, para abang becak, tukang ojek, para hafiz, dan saudara saya yang sangat saya banggakan, yang saya sangat cintai, teman-teman dari Jaga Amal, terima kasih sudah hadir. Bapak Notaris dari Kabupaten Tangerang juga telah hadir, dari pengurus Masjid Raya juga sudah hadir, terima kasih. Saya mengucapkan penghormatan yang setinggi-tingginya atas nama lembaga LSM Lingkar Hijau yang disupport oleh IRG Foundation dan lembaga Misi Reklasering Republik Indonesia, dan disupport oleh beberapa BUMN, Jaga Amal, dan Bogar, Sweetness 588, Mesra FM, dan Grup CRM. Di acara Maulid ini memang kegiatan rutin yang kita lakukan setiap tahun. Dalam keadaan pandemi kemarin kita stay selama 2 tahun, hampir 3 tahun kita stay. Mulai dari 2019, 2021, 22, baru masuk 2023 baru kita laksanakan kembali. Kenapa? Karena kami adalah umat manusia yang mencintai Rasulnya, karena pekerjaan-pekerjaan kita adalah pekerjaan-pekerjaan agamis, sosial, dan menjadi advokasi untuk masyarakat. Tidak terlalu panjang lebar saya akan memberikan sambutan, karena saya sudah cukup berbangga karena saudara-saudara sekalian sudah hadir di tempat yang berkah dan mubarakah ini. Biasanya Maulid kita laksanakan di masjid, tapi Lingkar Hijau coba meracik apa-apa ini kita laksanakan di Mabes Sweetness 588. Bukan karena saya punya uang, tapi kerja-kerja kita diperhatikan oleh teman-teman para support. Itulah kenapa saya sedikit kita rubah dan kita racik apa-apa ini menjadi satu bentuk yang agak-agak santai, slow, tapi enjoy our life, santai, seperti itu. Ini mungkin, terima kasih teman-teman dari BUMN, dari Forkopindo sudah hadir,
Ini yang belum hadir adalah Pak Kapolres. Ini belum hadir, tapi mungkin nanti dalam waktu dekat wakilnya pasti akan datang. Jadi teman-teman, terima kasih semuanya sudah hadir memberi support. Teman-teman LSM juga sudah hadir memberi support. Mungkin cuma itu kata sambutan, singkat tapi padat, sedikit bicara banyak bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Nurul wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya uraian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kali ini akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Dr. Hayadi SAG MM. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, turun sedikit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat dari teman-teman atau rekan-rekan dari LSM Lingkar Hijau, inilah maulid yang satu-satunya saya hadiri dalam lingkup LSM. Alhamdulillah, Lingkar Hijau sudah bisa memberikan andil yang cukup besar di tengah hiruk pikuknya medsos. Akhlak manusia mulai tidak terkendali lagi. Datang Lingkar Hijau untuk mengajak kita untuk bersalawat kepada Nabi melalui Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak atau yang mewakili Ketua Pengadilan, Bapak Sekretaris yang hadir, yang mewakili Bapak Dangdim, Bapak Ibu hadir, tokoh masyarakat dari BUMN, majelis maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani la yanzuru ilaihi yaumal qiyamati qati'ur rahim jarus su'i. Shadaqallahul aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagunya itu LSM Lingkar Hijau. Kalau Lingkar Hijau itu artinya sejalan dengan hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Andai kata di tanganmu ada biji korma, lalu terjadi kiamat ini, apa kata Rasulullah? Jangan kamu mati sebelum engkau menanam bijinya itu. Saking dianjurkannya kita untuk menanam, bahkan melakukan gerakan-gerakan penghijauan. Dan itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Makanya itu ada lagunya Iwan Fals itu, kalau saya tidak silap, itu baitnya mulainya seperti ini, dan itu cocok dengan Lingkar Hijau kayaknya itu. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota. Nah, itu sedikit baik saya lagunya dari Iwan Fals. Karena memang tanah kita yang dulunya hijau dirampas dengan kebahagiaan gedung-gedung yang mewah, pohon yang tinggi harus tumbang diganti dengan gedung yang berlantai 7. Oleh karena itulah hadirin majelis maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh sifat nabi, mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Adam itu punya ilmu memakmurkan dunia. Nabi Isa punya sifat yang lemah lembut yang luar biasa. Nabi Ayub punya namanya sifat yang sabar. Nabi Musa punya strategi perang yang lihai. Bagaimana Nabi Sulaiman Ibrahim mengelola harta kekayaannya. Maka seluruh sifat itu dimiliki oleh Rasulullah SAW. Itulah kenapa ketika Nabi dalam haji wada, apa kata Allah? Dalam haji wada Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agamamu, kemudian aku cukupkan nikmatku kepadamu, wa raditu lakumul islam madina, aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka ada ini bisa dipahami Bapak Ibu hadirin, ada dua konsepnya Islam yang paling tinggi bagus, lalu yang menerima konsep itu adalah orang yang insanul kamil, sempurna dalam pandangan Allah. Kalau ini bisa kita terapkan dalam dunia kerja, maka konsep bagus, orang yang menerima konsep itu adalah juga sempurna, maka akan lahir pekerjaan yang mulia. Kan begitu modelnya. Kenapa Nabi disegerai tanggung jawab yang begitu besar? Mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa memberikan ajaran Islam, sempurna ajaran Islam ketika Nabi lahir, dan sempurna akhlak manusia ketika Nabi lahir. Artinya Nabi al-insanul kamil. Bagaimana dengan kita? Kita ini sempurna dalam pandangan Allah ketika kita berbuat salah lalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sempurna, bukan sempurna bahwa kita selalu yang terbaik. Ingat Bapak Ibu hadirin, LSM Lingkar Hijau telah memberikan gambaran yang luas kepada kita bahwa kita bukanlah siapa yang terbaik di antara kita, tapi siapa yang selalu berbuat baik kepada kita. Seluruh komponen hadir, ada orang-orang yang besarnya, ada orang yang kelas menengahnya, ada orang memang tidak mampu, dan itulah yang membuat hidup ini bahagia di antara kita. Kenapa? Hebatnya itu kita lagi maulid di warkop, dan di warkop semua bisa dibahas. Ekonomi kita bahas, politik kita bahas, pendidikan kita bahas. Cuma satu yang tidak pernah dibahas. Apa itu? Siapa yang bayar kalau sudah? Itu saja. Punya karakter semua. Ya, yang paling seperti ya, istilahnya orang-orang warkop camidu. Catami dulu. Awal-awal masih jam 8, jam 9 itu pembicaraan kita sudah miliar. Meningkat jam 10 sudah ratusan juta. Sampai jam 12 sudah puluhan ribu. Begitu jam 1 mau pulang selesai. Kenapa begitu? Itu kan istilah. Makanya ngopi itu adalah bisa saja secangkir kopi adalah sejuta ide, tetapi ngopi yang paling afdal adalah ngobrol perkara iman. Maka silaturahimnya jalan. Maka kita di warkop alhamdulillah, warkop tidak hanya membicarakan masalah daya sosial, tetapi warkop juga bisa kita tempati untuk melakukan kebaikan, dan kebaikan itu alhamdulillah diwarisi pada hari ini. Apa itu? Kita bermaulid kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Menghilangkan, memperbaiki mindset kita bahwa bukanlah sesuatu yang jelek kepada kita, tetapi warkop. Dan ingat hasil penelitian di Amerika, ternyata kopi itu adalah menambah daya vitalitas bagi laki-laki dan membuat hormon lebih cepat berenang bagi laki-laki yang suka minum kopi. Nah, itu luar biasa itu. Dan yang paling dahsyat manfaat kopi apa itu? Ketika dia minum kopi dan tidak pakai gula, ternyata dia mampu mengobati Parkinson. Itu yang getar-getar tangannya itu. Itu bahkan bisa mengatasi yang namanya penyakit kayak stroke. Itu bisa itu. Itu ngopi, Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya, ya. Oleh karena itulah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membicarakan bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, akhlak Nabi kita bagi dalam 3 hal. Satu, Nabi punya akhlak kepada Allah. Bagaimana akhlaknya Nabi kepada Allah? Rasulullah dijamin
masuk surga, diampuni dosanya. Tapi Rasulullah juga tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah. Najamamatu jamal linona, najamamatu akhiratna. Itulah kenapa Nabi adalah pedagang yang ulung. Bahkan rezeki yang Allah turunkan di muka bumi jauh lebih banyak dalam bentuk perdagangan daripada yang lain-lain. 11 sahabat Nabi, 9 adalah entrepreneur sejati. Dia adalah merupakan pedagang yang ulung. Bahkan Nabi memberikan contoh pedagang yang ulung. Kenapa begitu? Karena di perdagangan lah yang paling banyak rezeki yang Allah siapkan di muka bumi ini. Termasuk kita berdagang kopi, apa saja itu dagang semua Bapak Ibu. Kita punya ide kepada orang, bisa hadirin. Maka cara berdagangnya adalah memiliki sifat yang utamanya as-siddiq, adalah kejujuran. Saking jujurnya Nabi, Abdurrahman bin Auf mewakili itu. Dia pisahkan kurma yang manis dengan kurma yang kecut. Kenapa mahal itu Abdurrahman bin Auf? Karena ini manis. Kenapa kurmamu yang ini murah sekali? Karena itu kecut. Yang manis alhamdulillah bahagia kita makannya. Yang kecut alhamdulillah kiru bagi mandai namun ini masih empuh. Kenapa dia kecut? Maka orang-orang di sekitar Madinah berkata, itu Abdurrahman bin Auf pasti pakai guna-guna lagi. Kenapa? Laku sekali kurmanya. Abdurrahman, saya tidak pakai apa-apa kecuali saya hanya bersandar kepada Allah dengan kejujuran sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada saya. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin, apa kata Abdurrahman bin Auf? Kalau Anda tidak percaya, oke, begini saja, kalian silahkan jual korma, nanti busuk saya punya korma baru saya naikkan. Siapa Allah yang pembohong atau yang akhirnya naikkan kormanya busuk, lalu semua pedagang berkata, tidak laku mie kormanya Abdurrahman bin Auf, maka boni sudah busuk. Tapi bagaimana caranya Allah menolong? Allah turunkan satu nikmat atau Allah turunkan satu wabah, satu penyakit dalam satu kampung, yaitu panah cocok ibu rai yaku karoma bonyo. Bonyak mana sih itu? Orang tidak beli lagi yang bagus, orang lagi beli yang busuk. Kenapa? Karena mau diambil obat. Beginilah caranya Allah, jalan-jalannya Allah menolong orang-orang yang selalu berlaku jujur di muka bumi ini. Oleh karena itulah hadirin dan Allah Subhanahu wa taala, ya kode tulle malampu 100% minimal jekko-jekko nang kamu tu cek dek. Apa artinya? Meskipun kita tidak selalu kita berbuat baik, minimal kita bisa menganjurkan kebaikan kepada orang. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sering istilahkan, rambut panjang tidaklah identik dengan orang yang bobrok. Rambut panjang dia bermaksiat. Kenapa Bapak Ibu hadirin? Lebih baik panjang rambut masuk di masjid, alhamdulillah ada kurang, melampai luan, alhamdulillah mas sempat jam. Karena yang gondrong tidak ada Bapak. Silakan. Mana-mana dulu, saya kembali setelah yang satu ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah bisa kita katakan bahwa ketika orang berpenampilan seperti ini dan itu, lalu kita menganggap dialah yang jelek di antara kita, dialah yang tidak baik di antara kita. Terbukti Pak Iqbal tadi alhamdulillah itu penampilannya biasa-biasa, tetapi lihat orangnya kecil tapi punya ide yang besar, ya. Orangnya kecil, suaranya lantang, gitu. Dan ini sahabat Nabi yang seperti itu Bapak Ibu. Panjang rambutnya, jangan dianggap bahwa dia preman, tidak. Karena panjang rambut karena yang banyak merusak negara bukanlah orang yang gondrong, tapi justru orang yang tidak punya rambut. Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka 4 sifatnya adalah fatanah siddiq. Nabi 63 tahun umurnya tidak pernah berbohong meskipun hanya satu kali. Periksa dalam sejarah yang muncul dan tampak adalah akhlaknya yang, lihat betapa orang-orang yang hebat di muka bumi ini makin gali ke depannya pasti tapi Rasulullah
sampai hari ini makin digali yang muncul adalah akhlak beliau. Maka Nabi tidak pernah kita mengatakan almarhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kita mengatakan Nabi sudah meninggal. Tidak pernah kita memberikan kalimat dengan almarhum. Kenapa Nabi tidak dikatakan almarhum? Fisiknya tidak ada, tetapi salawatnya hidup di hati kita semua. Bahkan saya memberikan contoh Bapak Ibu, ada kadang-kadang begini, ada pekerjaannya orang hanya 7 bulanan, kok 5 anaknya dan sarjana semua, kalau penghasilan sampai 500.000, dia honor, dia hanya penyapu jalanan. Ketika ditanya seorang ulama, berapa? 5, sarjana semua. Betul, sarjana semua. Pekerjaannya apa? Hanya menyapu jalanan. Bisa menghidupi seperti itu, sarjana semua. Apa yang kau pakai? Kata penyapu jalanan, tidak ada yang aku pakai. Yang aku pakai satu kalimat yang selalu keluar dari mulutku ketika aku menyapu di jalan adalah salawat kepada Nabi. Itu yang tidak pernah putus. Aku mulai ayunkan sapuku, lalu aku sambil berkata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hanya itu saja kalimatnya. Alhamdulillah, ternyata gaji yang tidak sampai 500.000 per bulan aku terima. Alhamdulillah, cukup sekolahkan anakku sampai sarjana. Berapa banyak orang yang mampu tidak bisa mensarjanakan anaknya. Makanya bukan dilihat daripada kriteria orang pegawai negeri atau di luar daripada itu atau swasta, yang tergantung keberkahan mana yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta itu tania eganna irita, tetapi barakna taruh cek de kumak barakai lebih pakanjakna ya kumak barakka mato. Tiga saya mak barakka namo tu pecok ladam mian riak mata asala iti mo yawana insyaallah pasti mak barakka. Bapak Subhanahu wa taala. Tablik baik, lingkar hijau selalu menyampaikan dan menyerukan hal-hal yang baik kepada kita, dan ini tetap harus kita pertahankan. Ada hal yang dikerjakan Pak Iqbal di jalan BTN ke Timur itu, ini luar biasa dan tidak pernah lagi terjadi kecelakaan. Apa itu? Tikungan yang di depan BTN itu ada pembatas, tapi memang jalanannya setelah terjadi kecelakaan dan imam yang di sana sudah meninggal dunia karena tabrak. Hadirin, inisiatifnya Pak Iqbal ambil palang kemudian dia memberikan markas. Alhamdulillah, bagian akhirat surga bagi karena Allah yang. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh apinya Raja Namrud besar, datang seekor mengambil kemudian lalu menyiram kepada apinya Raja Namrud cicak. Apa kata burung yang lain? Tidak mungkin kau bisa padamkan apinya Raja Namrud, mulutmu kecil, apinya Raja Namrud besar. Apa kata burung itu? Betul, aku tidak mampu memadamkan apinya Raja Namrud. Bukan Raja Namrud yang melihat pekerjaanku, tapi saya hanya ingin dilihat Allah yang melihat bahwa aku telah berbuat baik. Kebaikan itu bukan banyak, kebaikan itu kecil, tetapi teruskan insyaallah pun akan menjadi banyak. Taruh di assalamu barakai. Yang ketiga, amanah. Apa itu amanah? Amanah yang paling tinggi adalah Allah memberikan ibadah kepada kita dengan salat. Manusia berikan kepada kita adalah jaga amanah ini baik-baik. Manusia ma laisa laka bihi ilmun in wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Matamu dimintai pertanggungjawaban, telingamu dimintai pertanggungjawaban, mulutmu dimintai pertanggungjawaban, seluruh tubuhmu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tidak mampu menjalankan anak itu, maka kita menjadi orang-orang yang termarginalkan di sekitar kita. Kita tidak dihargai. Manusia dihargai bukan karena pangkat dan jabatannya, tetapi manusia dihargai karena kerja-kerjanya. Innallaha la yansur ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yansur ila qulubikum. Apa kata Allah? Aku tidak melihat manusia dari wajahnya, untuk aku melihat manusia dari dua perbuatannya.
wajah ini akan berubah, tapi perbuatan hati kita yang sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sifat Nabi yang keempat adalah fatana, cerdas. Ingat ibu hadirin, cerdas nomor 4, bukan nomor 1. Yang nomor 1 adalah jujur, nomor 2 adalah publik, nomor 3 amanah. Cerdas nomor 4. Cerdas bisa dipelajari dengan bangku sekolah, tapi jujur, Jepang mendidik tidak langsung masuk sekolah, tapi mengenaknya dengan malu. Jepang tidak bayar, masuk gratis. Budaya seperti ini karena Islam ada satu buku perialis di masa takhir wal masa qaddam. Kenapa orang-orang Yahudi maju dan kenapa orang-orang Islam mundur? Dalam buku itu ternyata sama-sama meninggalkan ajaran agama. Meninggalkan ajaran agamanya, mengambil ajaran Islam. Orang Islam mundur karena sama meninggalkannya, mengambil ajaran Yahudi. Kita terbalik kita. Islam dalam Al-Quran mulai kata ketika sampai ketika dalam konsep Islam, alhamdulillah itu jauh lebih hebat dalam konsep bekerja, sehingga ketika berpedoman kepada Al-Quran, maka segala perilaku hidup kita tercermin kepada keindahan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, kisah kita pernah ulama ini karismatik, itu orang-orang yang seperti ini. Tiga sarjana ini datang, Pak Kiai, saya mau tanya kamu, apa itu Allah yang menciptakan langit dan bumi? Allah meninggikan langit, lemparkan bumi dan dipakai oleh manusia, tapi saya tidak pernah. Allah yang menentukan saya berbuat baik saya masuk neraka, berarti berbuat jahat saya masuk surga, berarti takdir itu juga takdir Allah. Gimana takdir? Lalu datang bertanya, Pak Kiai, bukankah itu diciptakan api? Lalu dikatakan dalam Al-Quran, Paknya adalah nerakanya Allah, api menyalanya. Apakah iblis menciptakan api neraka sementara diciptakan api? Ini tidak kata sepatah pun, tapi dia hanya tersenyum. Ketiga sarjana jengkel jadi berjawaban. Akhirnya mereka balik badan lalu meninggalkan ulama ini. Lalu Pak Kiai mengambil sebuah tanah, lalu dia genggam, lalu dilemparkan ke dunia, dan ketiga sarjana ini kena semua. Lalu dia berkata, Pak Kiai, kenapa kami dilempar? Duduklah, saya akan memberikan penjelasan kepadamu. Anda tadi yang bertanya masalah Tuhan kan? Betul Pak Kiai. Lempar tadi sakit nggak? Sakit Pak Kiai. Sekarang aku lihat yang saja tidak bisa, apalagi yang menciptakan rasa sakit itu. Maka begitu Tuhan itu. Contoh yang paling konkret ini kita lihat, tapi kalau kan di mata kita tidak mampu melihatnya. Begitu dekatnya jaraknya antara manusia dengan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sarjana yang masalah iblis, apakah merasakan panasnya api neraka? Saya mau tanya, waktu tadi tanah sakit di mana? Dari tanah. Kalau iblis sakitnya api neraka, dia dibakar dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, mengenai takdir, saya tanya, itu saya lempar, nah sakit enggak? Pak Kiai, kata ulama, kalau begitu itulah takdir. Satu dengan usaha, yang kedua
doa. La yutratul qada illa, tidak ada yang merubah kecuali rumah hatta yughayyiru ma, tidak bisa berubah seseorang dan ia sendiri yang merubahnya. Oleh karena itu teruslah baik. Langkah wilayah acara berikutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz kami persilakan. Ya, kita berdoa semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh ungkap dalam bahasa Inggris, saudara saya namanya Iqbal, but powerful. Dia kecil tapi punya kekuatan yang luar biasa. You always stand up here. Terima kasih. Mari kita berdoa semoga apa yang kita lakukan mudah-mudahan saudara kami Pak Iqbal tetap tambah istiqomah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tantunjina bil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami' hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala wa tuballighuna biha aqsa من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمة التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وندخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. كاشف مجيب دعوة مضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحم فارحمنا رحمة تغني بها. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء الآخر فليس بعد شيء دونك شيء اقضي عنا الدين من الفقر لك الحمد. اللهم الحمد شكرا من وأنت ربنا حقا ونحن عبيد ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل أسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب يا مغني كل كير ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل أسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير لا إليك كثير حاجات إليك كثير وعلم بها بصير. اللهم إنا ونخاف منك اللهم بحق ما يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعينك التي لا تنام بك لكنا وأنت رجاؤنا برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. والله موفق إلى أقوم الطريق نون ويسترون من الله المستعان ولله ترجع الأمور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah seluruh rangkaian acara peringatan Hari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari pihak memohon maaf yang sebenarnya jika ada salah kata maupun
kami selama berlangsungnya acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kami serahkan kepada panitia. Jadi, maaf, sebelum kita mulai dulu karena ini enjoy our life, tetap kita santai. Ada yang akan kita serahkan kepada Abang Beca. Pak, silakan naik. Dari Hafiz Quran satu orang. Jadi saya silakan dari pembaca Al-Quran tadi. Ayo nak, silakan naik. Dek Caba di saudara, silakan naik. Ini ada cedera mata dalam bentuk kerja sosial yang akan kita lakukan. Kenapa? Inilah sedikit ini nanti akan kami berikan. Ini bantuan dari Bulog. Ada bantuan pula dari para dewan penasehat dan untuk jangan dihitung nilainya, tapi dinilai dari keikhlasan. Ini semua demi menjaga amal kita. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan dari Bulog Kota Parepare. Ya. Dua Pak. Ya. Adik hati Bang Beca. Ini lagi Pak, ini Pak, ini beras ya. Untuk habis. Untuk Ketua LMRI, silakan Pak. Ini ada sedikit. Untuk beliau, Pak Ketua. Dari Pak Dandim yang mau ini, silakan Pak. Berdiri dulu Pak Ketua, Pak Ketua Pengadilan. Nah. Pak Ustaz, semua bantuan dari BUMN, PT Telkom, BRI, Bulog dan Pelindo. Ina. Apa yang belum? Jadi inilah yang akan diberikan kepada kaum duafa. Jadi berfoto 2, 3, 1, 2, 3, BUMN, Kom, BRI, PD Kerja, Misi disupport oleh Lekar Hijau dan lain-lain. Kenapa saya perfotokan beliau? Beliau adalah BUMN yang selalu memperhatikan rakyat kecil.
ini menjadi poin penting. Yang kami hormati dari Amal Foundation dan Wali Kota 588 dan dari Lapas juga mendekat. Pengurus Masjid Raya giliran berfoto dengan saudara kami dari Lapas. Wali Kota 588 Bapak Jamal Rasak. Amal Foundation ya. Wali Kota 588 Bapak Jamal Rasak. Ya. Jadi inilah tokoh-tokoh hebat yang mau. Jadi teman-teman para beca, tukang ojek dengan adik nanti berat sebelum ambil apa yang kami persiapkan. Ini teman-teman wakili. Ya, terima kasih. Bawa, silakan Pak dari Lapas, silakan. Jadi kita masuk ke acara hiburan. Sebelum kita masuki acara hiburan, kita dengarkan dulu wejangan dari Ketua Wilayah LMRI 5 menit. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Lembaga Misi Reklaserin Republik Indonesia. Dengan hormat kami persilahkan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat izin Allah kita bisa hadir di sini. Saya mohon maaf saya terlambat, Pak, Bapak-bapak. Kebetulan ada sidang di Sidrap. Selesai sidang tadi, jadi kejar waktu ke sini. Alhamdulillah bisa sampai di sini. Yang terhormat mungkin Bapak Wali Kota yang mewakili, terus Bapak PR dan yang mewakili, Pak Kapolres yang mewakili, Pak Dandim yang mewakili, terus mungkin dari pihak BUMN dan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang saya tidak bisa sebut satu, dan utamanya ananda saya dari Hafiz Al-Quran, luar biasa Nanda. Saya ikut terkesima hari ini. Insya Allah saya tidak mau berbicara, nanti saya lewat Iqbal. Mudah-mudahan kami dari Pemilu Sosial juga ada bantuan insya Allah, karena kami juga memang donatur untuk beberapa panti asuhan Hafiz Al-Quran di Kabupaten Goa dan di Makassar. Dan insya Allah kami akan masuk pembinaan ke Parepare. Dan selanjutnya saya kebetulan orang Parepare. Saya TK di Parepare, saya di Andi Cammi sama Pak Ustaz tadi yang baca-baca. Saya SMP 3 Parepare dan saya SMA 1 Parepare. Saya letting dengan Haji Hasta yang sekarang di Kesbang Pol. Letting saya angkatan 90. Cuma tamat SMA saya di Jawa. Lama di Jawa, lama di Jakarta. Alhamdulillah terpilih jadi ketua LMRI pusat, salah satu ketua. Dan akhirnya kembali lagi ke Sulawesi Selatan jadi ketua Komwil Sulawesi Selatan. Dan saya jadi advokat, jadi pengacara, sebelumnya jadi aktivis.
demo-demo. Pak Iqbal ini ajak demo kemarin PLN di sini. Kita bela rakyat kecil. Saya memang senang bersama-sama. Terus kemarin saya kembali menjadi LMRI pusat. Jadi saya harus kembali lagi ke Jakarta, akan memperjuangkan masyarakat-masyarakat yang termarginalkan, masyarakat yang didiskriminasi. Alhamdulillah kemarin 3 bulan lalu LMRI itu kasus pembebasan lahan rel kereta api di Pangkep. Dan alhamdulillah juga petinggi pada ditangkap. Mudah-mudahan ini hari yang sangat bersejarah. Saya berterima kasih ketua harian, beliau juga adalah ketua Lingkar Hijau. Saya pemilik, dirikan itu tahun 2009. Gerakan aktivis, dan waktu itu datang Pak Iqbal mau karena Iqbal ini adalah beliau di satu sama saya, beliau sospol, saya di biologi. Perjalanan Iqbal lah itu tempat curhat sama saya di rumah sakit tipe C di atas. Pak Ketua, saya ini letting kita, apa yang saya harus perbuat untuk Parepare? Saya bilang, pegang nih Lingkar Hijau ini, buatlah kamu menabur saja, menanam saja, suatu saat nanti kamu yang akan pasti menuai. Pasti bukan orang lain. Tidak usah pernah takut apa yang kamu perbuat. Yang jelas kamu berbuat saja dulu, biar orang yang menilai. Dan alhamdulillah apa yang beliau telah buat, mulai dari banjir di Palopo, mulai di Lele, akhirnya terbitlah nama beliau dipakai IRG Foundation. Ini sangat luar biasa dan saya apresiasi buat saudaraku Iqbal. Mudah-mudahan di Parepare nanti ini akan terbit selalu muncul orang-orang yang kayak Iqbal. Karena saya susah juga, saya sudah ada di level nasional. Yang jelas dulu zaman Pak Sengkatu, Pak itu berkuar-kuar di sini. Pernah yang saya bongkar di sini kasus sampai sekarang itu juga masih ini apa sistem sekolah cerdas Indonesia SSCI. Itu dananya sampai sekarang tidak jelas, tapi almarhum sudah meninggal. Banyak persoalan-persoalan di sini masuk itu. Inilah saya minta kader LMRI, Lingkar Hijau, jangan pernah takut, karena Rasulullah kan sama kita, kebenaran itu harus kita tegakkan lurus. Jangan pernah takut dengan oknum-oknum yang selalu menghalang-halangi kebenaran untuk ditegakkan. Kalau kita dipenjara dalam melakukan kebenaran, itu hal mudah biasa. Saya capek bisa tegakkan kebenaran yang harus semua dan pasti akan jatuh. Kalau di luar camat kau lolos, tunggu kau jadi sekda. Di sekda kau lolos, tunggu kau jadi bupati. Kau jadi bupati lolos, tunggu kau jadi gubernur. Kau gubernur lolos, tunggu kau jadi menteri. Kalau menteri kau lolos, tunggu kau jadi presiden. Tidak ada yang tidak lolos kalau kau berbuat buruk untuk rakyat. Karena Pak, mohon maaf, kalau anggaran-anggaran pemerintah ini diluruskan, sebab ibaratkan dia rel kereta api, kalau secuil saja papannya atau bautnya rel kereta api itu kita cabut, rel kereta api itu pasti terbalik Pak. Satu aja bautnya Pak. Begitulah anggaran-anggaran APBD, APBN, bantuan-bantuan terutama. Terkadang mohon maaf Dinda yang disabilitas ini, di Makassar ada acara event seluruh dunia, seluruh dunia. Ini hadir kemarin pertemuan dengan wali kota. Kalau bisa Parepare hadir. Kalau tidak salah tanggal 23 Oktober acaranya. Nanti saya kirim lewat Pak Iqbal. Kalau bisa diundang, itu seluruh pertemuan seluruh dunia itu. Itu di Pabel sekarang tidak seperti dulu Pak.
Kita tidak boleh memandang enteng di Pabel. Mereka siapkan jalanannya. Malah penerimaan CPNS tahun ini, khusus di Kejaksaan Agung, itu ada 54 orang tamatan SMA dari Difabel, itu siap Kejaksaan Agung untuk menerima. Jadi jangan dinda-dinda, ananda-ananda takut bahwa saya cacat, saya ini, jangan takut. Sekarang pemerintah sudah beri ruang untuk Difabel. Anggaran rendah, maka berdosa, pesan Rasulullah di jalan kebenaran ini, maka berdosalah pemerintah Kota Parepare, utamanya BUMN, kalau tidak menyisihkan anggarannya untuk difabel, utamanya kaum duafa. Karena hak mereka ada di situ. Itu sudah diatur oleh negara. Pasti Pak ya, dari BUMN, dari pemerintah pasti tahu. Jadi itu pesan saya. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih, sukses acara ini. Acara ini sangat luar biasa. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, hari kelahiran beliau. Walaupun ada pro dan kontra, apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, kita tidak usah mempersoalkan itu. Yang jelas Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu kita tidak bisa sholat berdiri, bisa duduk. Kita tidak bisa duduk, bisa baring. Kita tidak bisa karena ada perjalanan, kita bisa jamak, bisa kasar. Islam itu fleksibel Pak. Tidak usah kita mempersoalkan orang itu kafir, orang itu tak, orang itu masuk neraka. Tidak usah diurus Pak. Rasulullah tidak pernah mengajarkan yang begitu-begitu. Malah saya tangkap Rasulullah ada hadis mengatakan bahwa suatu saat ada kaum saya, jidatnya hitam, itu celananya jingkrak, itu dia melakukan provokasi, pertengkaran kepada umat-umat. Itu akan ada nanti, dan ini sudah kelihatan di mana-mana. Jadi jangan diperseterukan Pak. Banyak WhatsApp muncul, itu Cina begini, itu begini. Kenapa sih orang Cina selalu dipersoalkan? Itu dia hidup karena mau bekerja. Dia ambil kredit di bank, betul-betul ambil kredit 15 tahun dia menderita. Kita orang Bugis Makassar ambil kredit dipakai kawin, dibelikan televisi, dibelikan motor. Jadi tidak usah dicemburui Pak. Padahal 270 penduduk Indonesia, Cina itu cuma sekian persen. Sekian persen itu mereka kaya-kaya. Karena mereka apa Pak? Karena mereka jalankan yang dilakukan oleh orang Islam. Saya ingat pesan Habib sebagai putra daerah Kota Parepare. Dia adalah orang nomor 3 terbaik di Jerman. Di Indonesia dia urutan pertama. Tapi ranking 2, ranking 1 itu adalah orang Yahudi. Kenapa Habibie tidak bisa mengalahkan? Padahal Habibie ini lebih pintar. Kalau tidak ada Habibie semua pesawat jatuh Pak. Dia ahli di bidang itu Pak. Yang boleh pesawat itu keahliannya Habibie. Saran maaf sebelum saya tutup, kita kutip ini supaya kita semua merenung di Maulid Nabi Muhammad SAW. Habibie bertanya, kau kan Yahudi, kok bisa kau lebih hebat daripada saya? Dibisilah Yahudi, Habibie, saya kalah kamu karena saya bangun jam 3 subuh. Itu saya baca itu ayat Al-Quran. Tiap jam 3 subuh saya baca. Karena dia Yahudi, dia tidak sholat Pak, tapi membaca boleh. Kita kan juga bisa baca Injil, bisa baca Taurat, bisa baca yang lain-lain, sabur. Kita tidak dilarang. Itu Yahudi baca Al-Quran tiap jam 3, yang ranking 1, ranking 2 itu. Hanya Habibie penasaran. Wah, saya sudah sholat tahajud, saya sudah sholat duha, saya sudah sholat ini. Tapi kok ranking 3 saya? Dikalah sama orang Yahudi ini, orang Amerika ini, sama Israel ini. Makanya sejak itu Yahudi dapat, Yahudi tiap sebelum sholat tahajud beliau mengaji. Akhirnya beliau ranking 1. Itulah dilakukan orang-orang Cina Pak. Mereka bangun di subuh hari Pak. Mereka bawa anjing-anjingnya itu
untuk pergi kasih kencing. Itu dikerja orang Cina. Jadi jangan sangka orang Cina itu masih tidur, Pak. Kalau kita tidak, TT10 di petemoto. Jandana, mat telepon, ketelu. Ini yang begini yang merusak. Padahal kita mengaku Islam, sholat pun tidak. Mana kita mau datang? Allah bilang, kau sudah kumiskinkan, sombong lagi. Bagaimana caranya? Kamu sudah saya kasih miskin, sombong lagi. Kalau kamu miskin, ya mintalah sama Allah. Jangan kau pergi pasang nomor. Jangan kau pergi ambo lupa. Aleka jolok nomor siaga nelo menre. Minta sama Allah, beribadahlah, sujudlah. Kamu dapat 1 juta, sisihkan rezekimu ke Ipabel, ke kaum berapa? 2,5%. Itu masih ada 900. Kalau anggaplah saya bulatkan 3% dari 1 juta, itu cuma 30.000. Masih ada 9.970.000. Cuma kita mesekes Allah, tidak mau keluarkan sedekahnya. Saya salut dengan bapak-bapak dari BUMN tadi. Saya mau berlinang ini. Saya tadi terkesima ada amplop saya menyerahkan. Insya Allah saya tidak bicara di sini, Dinda. Saya melalui Pak Iqbal nanti ada sumbangan saya untuk di Babel. Itu rahasia saya sama Allah. Jadi aja Thomas Sekir, Pak. Maulid ini 12 Rabiul Awal yang selalu kita peringati kalian. Ubahlah konsep berpikir. Mulai kita masjid-masjid, banyak bersedekah, banyak berderma, berbuat baik. Urus dirimu di dalam rumah tanggamu. Ajakmu campuri urusan air bali bolamu. Dia beli televisi, dia beli motor, biar aja, Pak. Lobotik kasih bajandai, biar saja. Urus diri kita sendiri. Yang kita sendiri belum tentu baik di dalam rumah tangga kita sendiri. Itulah pesan akhir acara Maulid ini, bahwa tidak usah mengoreksi orang lain. Dia nama sumpah kafir igare, karena dia sudah selalu sujud, selalu sholat. Dia menganggap dia sudah sok di dalam surga. Allah tidak suka yang seperti itu. Orang yang punya pahala besar, orang yang cuma Allah saja yang tahu, tidak perlu dipamer kepada orang lain. Begitupun kita ketika memberi, tidak perlu dipamer kepada orang lain. Itulah kata kunci saya terakhir. Semoga Warkop 588 juga ini penuh berkah dengan acara Maulid ini. Dan terakhirnya bahwa setiap pagi hari dan setiap menjelang sore jangan lupa bersalawat 100 kali saja. Ajak natareke ngiroy ke 100, lakukan saja. Siapa-siapa yang bersalawat menurut Rasulullah dan menurut para ulama akan terjauhi dari santet, akan terjauhi guna-guna, dan berkah rezeki yang melimpah ruah. Insya Allah itu coba diimplementasikan. Tapi biar kita bersalawat kalau dia masuk aja dari campuru kita mak goti, tidak ada juga gunanya. Oh kasih sebuki masalawat. Ya, terima kasih banyak. Apa yang saya telah sampaikan hari ini, semoga LMRI Sulsel ini kadar yang ada di Parepare, saya minta kembali besarkan LMRI ini di Parepare seperti zamannya Pak Senal Asnun dan sekarang Ketua KPU. Itu saya kader dari LMRI. Mudah-mudahan akan muncul kayak Senal Asnun berikutnya, dan baik LMRI maupun Lingkar Hijau ini maupun ERG Foundation ini tidak ada kata berhenti untuk berbuat yang terbaik untuk rakyat Parepare. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.